Budianto Sitepu, 42, warga Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh sejumlah personel kepolisian dari Polrestabes Medan. Istrinya, Dumaria Simangunsong, menceritakan kronologi kejadian kematian suaminya. Dumaria menjelaskan bahwa suaminya berpamitan untuk pergi ke warung tuak di Jalan Horas, Kecamatan Sunggal, pada Selasa malam, 24 Desember 2024. Menurutnya, suaminya pergi dalam kondisi sehat. Ia juga tak menyangka suaminya akan dianiaya oleh aparat penegak hukum karena selama ini korban tak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Pada pukul 1 WIB, Dumaria menerima kabar dari teman suaminya bahwa Budianto telah ditangkap. Setelah mendapatkan kabar itu, Dumaria mengaku sempat panik dan mencoba mendatangi lokasi kejadian. Dumaria kemudian mengetahui bahwa Budianto ditangkap oleh Panit Resmob Polrestabes Medan, Ibda Immanuel Daci, yang kebetulan rumah mertuanya di depan warung tuak tempat suaminya nongkrong. Setelah mengetahui lokasi penangkapan, Dumaria bergegas menuju Polrestabes Medan. Namun, saat sampai di sana, ia tidak diizinkan untuk menjenguk suaminya. Setelah itu, Dumaria memohon agar dirinya dipertemukan dengan Ibda Immanuel Daci. Berbekal kabar tersebut, Dumaria bergegas meninggalkan Polrestabes Medan dan langsung mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Medan. Namun, sampai di sana dirinya tak diizinkan untuk menjenguk suaminya. Tak lama berselang, petugas rumah sakit membawa jenazah dan itu ternyata adalah suami Dumaria. Melihat suaminya sudah menjadi jenazah, Dumaria syok. Ia mengaku sampai sekarang tak tahu alasan suaminya ditangkap oleh anggota kepolisian. Lebih lanjut, Dumaria membeberkan kondisi suaminya saat dibawa ke rumah duka. Surat pemberitahuan apa-apa setelah meninggal, itu pun saya tahu saya sendiri yang datang, gak ada dari pihak mana-mana pun. Jadi kayak mana, gak ada pihak dari mana pun memberitahukan kepada saya bahwa suami saya meninggal. Saya datang sendiri ke rumah sakit ini mau lihat dia, ternyata lewat ku tengok, ternyata suami saya. Ada langkah hukum yang mau dibuat pada Rencana. mau buat laporan Iya, kemana, Bu? begitulah. Ini ada nanti kami. Ada nanti itu atasan kami, ada bang. Yaitu Nama Ibu siapa, Bu? Saya Dumaria Simangunsong. Istri Budianto. Seperti itu. Yang saya tahu Pak, tanggal 24 malam mereka minum-minum di warung di Gang Horas. Ya mungkin karena udah ada mabuk lah mungkin Pak, yang punya tetangga depan warung itu keberatan karena udah larut malam mereka musik-musikan, diperingati sama yang punya rumah itu nggak dihiraukan mereka. Malam kedua 25 malam begitu juga musik-musikan katanya mereka itu. Jadi udah diperingati lagi nggak dihiraukan juga sama mereka ini. Jadi kebetulan ada polisi katanya menantu Bapak Siagian itu. Ditelepon atau datang sendiri saya tidak tahu jelasnya. Kalau kata Pak Siagian itu menantunya itu datang antar parcel. Mungkin diceritakan mertuanya inilah sama Pak polisi itu. Didatangi bapak itu lagi lah yang minum ini. Datanglah ini tadi yang minum ini, dilawanlah bapak itu. Nanti saya panggil anggota saya. Ya panggillah, anggota saya pun ada, saya panggil. Itulah kata orang ini. Ya mungkin itulah yang menimbulkan amarah bapak itu tadi tinggi gitulah. Dipanggillah anggotanya, ya itulah ditangkap mereka ini. Saya tidak tahu ditangkap Pak. Jam 12 saya ditelepon sama anggotanya. Bu, Pak Budi sudah ditangkap. Kenapa? Kasus begini-begini. Bangun tidur, saya langsung jumpai rumah Bapak Siagian. Itulah mertuanya polisi tadi. Saya minta maaf. Katanya nggak ada masalah sama mereka yang ditangkap itu. Yang masalah sama yang punya kedai. Kenapa dibiarkan begitu sampai larut malam? Itulah ceritanya. Ya udahlah, Pung, minta maaf lah. Biar kita damai, kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau saya tidak apa-apa, menantu saya lah. Mintalah nomornya biar saya telepon bapak itu. Oh tidak sembarangan, begitulah kata Opung itu. Karena Opung itu tidak mau, saya tanyalah kalau gitu di mana orang itu ditangkap Pung. Karena di Sunggal saya cek nggak ada. Oh di Poltabes, saya langsung datang ke Poltabes. Saya melapor ke piket mau jumpai Budi. Tidak dikasih sama sekali.
melihat dari jauh pun saya minta tolong tidak dikasih. Yang bisa nggak ada persetujuan jupar beginilah, saya pun nggak mengerti Pak. Cuma saya minta tolong sama polisinya, mau lihat kondisinya aja, itu aja. Cuma nggak boleh sama mereka. Ada begitu pulang lagi dari situ, saya kembali lagi ke rumah opung itu. Saya minta lagi opung itu agar ditelepon menantunya itu, biar kami damai, kami selesaikan secara kekeluargaan. Cuma opung itu memang ditelepon menantunya itu, yang angkat anak perempuannya. Jadi saya bilang sama ibu, Bu, saya minta maaf atas nama suami saya, Bu. Saya ada niat mau kita selesaikan secara kekeluargaan. Memang ibu itu agak berkeras, sakit hati karena istilahnya suaminya dihina gitulah. Tapi karena saya memohon, akhirnya ibu itu luluh juga. Kata ibu itu, kalau ke rumah nggak bisa, besoklah kalian datang ke kantor, jumpa aja langsung suami saya. Jam berapa, Bu? Jam 7 suami saya udah di kantor. Itulah kami tadi pagi datang kami ke sana, kami bilang sama tiket yang namanya Pak Des itu nggak masuk. Jadi kami bisa besok Pak Budianto. Orang itu bilang Pak Budianto udah ke rumah sakit. Ya, jadi saya minta tolong, saya mau melihat suami saya ke rumah sakit. Tidak boleh kalau tidak persetujuan kanit. Saya telepon kanitnya nggak mau ngangkat. Minta tolong bolak-balik semua sama piket yang disitu, tolonglah Pak. Suami saya mau saya lihat dulu. Nanti jangan sesudah mati suami saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.